Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rismond, salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi, sepertinya semakin hari tingkah lakunya itu makin konyol, teman-teman. Kenapa? Nah, kemarin Rismond dan Sentana ini kan sempat mengunjungi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Tapi ketika di sana, tidak ada satupun pejabat yang mau menemui mereka. Dan lagi, Rismond meminta kepada Pak Prabowo untuk mengangkatnya menjadi Ketua KPK. Ketua KPK ya kan. Ijazah S3-nya aja diragukan. Ijazah S3 Jepangnya aja ya masih nggak jelas keasliannya. Minta jadi Ketua KPK ya kan. Aduh. Kalau kehabisan duit minta donasi aja kayak Bang Tri itu Rismond. Selain itu, saya juga punya tayangan di mana ini kan sekarang sedang rame-ramenya kulit menguliti soal ijazah dan juga pendidikan. Nah, sekarang Andi Aswan menguliti pendidikan dari Suginur yang selama ini dipanggil Gus, bahkan berceramah ke sana kemari. Ya, tapi apakah relate dengan pendidikannya, teman-teman? Apakah dia pernah menempuh pendidikan formal untuk menjadi seorang dai? Nanti kita simak videonya. Ini sangat menarik nih. Nah, terakhir, saya punya video di mana Bang Firdaus Oyobo juga sepertinya sudah kesal, sudah jengkel kepada Roy Suryo CS yang membuat buku omon-omon, buku sampah, setiap hari ada di televisi, di podcast, menyebarkan omon-omonnya, menyebarkan narasi-narasi sesatnya, meracuni pikiran masyarakat. Bahkan Bang Firdaus mengeluarkan sebuah kalimat-kalimat yang sangat keras kepada trio RRT ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak Prabowo coba angkat saya jadi ketua KPK, Pak. Habis mereka semua. Loh. Ketua KPK? Ya? Okay. Tapi jangan diatur-atur saya, jangan ini jangan ciduk ya, itu jangan ciduk ya, itu jangan ciduk. Barulah. Emang makin konyol orang-orang ini ya. Itulah. Jadi nggak ada, Bang? Belum. Lagi dicari siapa yang mau gitu ya? Siapa yang berani? Jangan seperti rektor UGM Ova Emilia takut. Aduh, parah banget. Kalau seperti Ova Emilia, udahlah kita setelah ini ke apa aja jumpai Prabowo langsung. Kalau kayak Ova Emilia berarti abis ini ada yang podcast. Oh, berarti orang ini nanti podcast internal, kayak UGM ya kan? Terus mereka yang tanya, mereka yang jawab. Nah, kan makin konyol orang-orang ini. Gimana surat keterangan itu ya? Weh, juga lah. Dia ini nggak tahu diri ya. Mereka aja sering podcast bertiga berempat loh di Sentana, di kelompok-kelompok mereka sendiri. Dia yang nanya, ya dia juga yang menjawab. Nggak tahu diri emang orang-orang ini. Pertanyaannya sudah diatur, jawabannya pun sudah diatur. Jadi kita antisipasi nanti podcast internal. Podcast internal Dirjen Dikdasmen. Bentar teman-teman. Rismond tadi kan katanya mau jadi ketua KPK. Aduh, jadi ketua KPK. Jadi dosen aja itu Anda diduga dipecat. Gimana mau jadi ketua KPK? Ijazah S3 Anda aja, aduh, asli nggak Rismond? Saya adalah pembela terdepan Pak Jokowi. Nggak ada juga kita dapat uang besar membantu atau ada agenda gini. Bicaranya seadanya juga. Lebih banyak kita berpikir bagaimana membela Bapak yang baik ini. Nggak diarahkan, mengalir. Makanya tadi malam Pak Paiman telepon. Mereka kecewa saya nggak hadir tadi malam gitu. Saya nggak mau ada Rasman di situ. Bagi saya Rasman adalah mantan pengacara. Dan harus selektif. TV-TV nggak boleh mengundang sembarang orang untuk membela kepentingan Pak Jokowi. Sepakat. Saya bilang sama Aiman, Man, kau pilih dia atau saya? Kalau dia ya silakan dia, saya nggak mau. Ya, tapi mungkin mereka ingin yang heboh yang merugikan Pak Jokowi, itu yang terjadi, Mas. Iya. Itu. Agenda settingnya udah kebaca sih kalau TV sebelah itu, gitu loh. Iya, disuruh berantem orang lain yang nggak nyambung dan tidak punya story, gitu kan. Dan banyak Jokowi lover juga sudah bisa menilai TV sebelah itu memang agendanya untuk semakin terpojok dan terpuruk nama Pak Jokowi dalam acara itu, mereka semakin puas. Rasa-rasanya sih seperti itu. Sugi Nur Raharja ini kan? Sugi Raharja, ya. Sugi ini ya tidak lulus SD, dia hanya sampai kelas 5 SD ya. Kemudian apakah dia mondok? Dia tidak mondok. Dia belajar agama itu otodidak. Bagaimana orang menjadi ustadz tapi dia belajarnya otodidak? Wah,
Di mana gurunya dia? Kan ngeri bahas kalau seperti ini. Dan dulunya itu dia itu ada pedagang obat. Nah, dia debus dulu karena bapaknya itu lagi dia bilang kan bapaknya kan itu yang orang Madura apa gitu kan. Ternyata kan dia bilang jadi mencret-mencret nih. Ketika dia mengatakan saya orang Madura, saya kan tahu dia sejarahnya dia gitu kan. Makanya saya katakan Madura atau Banten? Oh, ibu saya yang Banten. Lah, bapaknya kan orang Jogja, orang Jawa. Kenapa bilang orang Madura? Udah itu buku-buku sampah semua. Ngapain? Buku yang keluar dari otaknya si Rismond itu buku sampah. Buku yang keluar dari otaknya Roy Suryo itu buku sampah semua. Sabar Nggak usah bang, dibeli. sabar bang. Dikasih aja haram jadah, nggak usah diambil. Ngapain? Itu manusia sampah semua. Rismond dan Roy Suryo gitu loh. Manusia sampah yang nggak berguna di bangsa ini. Dan kalau memang alat buktinya cukup, saksi-saksinya cukup gitu loh. Karena Rismond ini orang yang bisa dikategorikan pemecah anak bangsa. Kenapa? Betul, Dia buat betul. buku untuk dijual di luar negeri dengan menghasut-hasut kayak semacam si Tifa. Ya, saya nggak manggil dokter ya karena saya nggak pantas dipanggil dokter. Saya panggil si Tifa aja. Si Tifa itu manggil-manggil anggota parlemen Amerika buat mempermasalahkan ijazah Jokowi. Kan nggak nyambung. Ini otaknya udah pada keblenger semua. Jadi manusia-manusia kardus seperti ini harusnya ditangkap sama Polda Metro Jaya, harus segera. Gitu, karena ini orang-orang lendong. Jumlahnya berapa orang sih? Sedikit. Akhirnya menggoyangkan masyarakat gitu loh. Akhirnya masyarakat ikut demo, terprovokasi, mau bubarkan DPR. Karena apa? Karena ngomong akan ngikutin ngomongan segelintir orang itu, gitu loh. Kalau berani kayak saya nih ngomongnya, kalau mereka kan penakut, gitu. Makanya saya bilang tadi ini sampah masyarakat, perlu dipenjara segera. Sampah masyarakat. Tolong Kapolri, Kapolda dengarkan kata saya, tangkap mereka. Betul. Kalau cukup bukti, segera. Cukup saksi, cukup alat bukti, bawa ke pengadilan, biarkan hakim yang menentukan. Sekarang yang penting amankan dulu, karena ini manusia-manusia sampah, begundal-begundal yang memanggil sabar bang. negara asing untuk menghukum para mantan presiden dan presiden kita di Indonesia. Ini membawa masalah ini di kancah internasional. Sementara negara lain lagi menutup rapat rahasia negaranya, kita bongkar di seluruh dunia. Gila nggak? Ini perlakuan keji yang nggak memikirkan keamanan negara. Kalau negara ini diserang sama orang luar negeri gara-gara fitnah yang mereka lakukan, gimana? Hah? Kita lagi menutup rapat negaranya agar aman dari rong-rongan luar negeri. Tahu-tahu nih si rombongan Rismond Sianipar yang otaknya nggak ada ini, dia jual buku ke luar negeri untuk menjelek-jelekan negara kita. Ini kan ini binatang gitu. Ini harus ditangkap, dikurungin. Keras sekali Bang Firdaus ya. Jangan ditaruh di luar. Karena nanti takutnya dia rabies, nginjek-gigit orang kena rabies. Sepertinya Bang Firdaus sudah mewakili isi hati kita semua teman-teman ya. Emang luar biasa Bang Firdaus ini. Publik tahu bahwa kemarin Bang Zulfan Lindan sebagai pemimpin di Anpeki Indonesia ya kan tuh kan bertemu dengan Pak Jokowi. Itu kan nggak sendiri. Betul. Ya sebagai saksi kan ada Pak Darmizal, ya kan Ketum Rejo. Kemudian juga Bang Zulfan kebetulan juga diundang ke Hambalang. Ya kan bersama 6 teman-teman media lainnya dan semuanya itu off the record. Nah, dari situ Bang Zulfan mengatakan bahwa Pak Prabowo mengakuin, Pak Jokowi mengakuin kami ini satu padu, kami ini solid gitu loh. Betul. Makanya ketika tadi Kang Ridwan mengatakan ini berbahaya karena ada upaya-upaya yang sangat jelas ingin membentukkan antar pendukung nih, ya kan? Karena kan apapun sama kedua-dua pendukung ini sama-sama militan masalah Kang Ridwan. Betul banget. Betul. Kalau ini dispute Mas, ya teori sederhana, pihak ketiganya diuntungkan. Iya kan? Iya. Kalau kemudian masing-masing ada distrust, masing-masing ada muncul tidak percaya, maka pihak yang diuntungkan jelas ada. Siapa sih yang paling diuntungkan? Ya sekarang yang sedang bermasalah dengan Pak Jokowi, menurut saya. Kondisi saat ini, saya juga cukup prihatin kasihan dengan Pak Prabowo. Sedang di awal pemerintahnya sedang menggebu-gebu untuk membuat sejahtera rakyat Indonesia. Tapi dirusak oleh oknum-oknum tertentu ini yang sengaja membuat suatu instabilitas agar negara kita tidak bisa tentram. Gitu. Nah, menurut hemat saya begini, Bung Pitra. Nah, ini kan hanya saran pendapat kepada pemerintahan kita. Sebaiknya Pak Presiden Prabowo itu ngambil langkah tindakan tegas. Yang pertama bagi orang-orang yang menggaungkan tentang isi perut Republik Indonesia ke negara lain, segera ambil langkah tegas. Maumu apa? Kalau kamu masih merusak negara ini, lebih baik kau pindah. Itu kan tegas-tegas saja kan? Bahwa perut jelek, buruknya
Indonesia adalah Indonesiaku. Kalau kau masih mempersoalkan tidak percaya dengan Republik Indonesia dengan segala isinya, kau pindah saja. Jangan di sini lagi. Faktanya kau melaporkan kepada orang-orang yang tidak punya kepentingan. Apa relevansinya dengan negara lain? Contoh apa relevansinya dengan Pak Trump? Apa relevansinya dengan Putin? Emang bisa menggoyangkan kedaulatan negara Republik Indonesia? Kan nggak bisa. Tapi secara tidak langsung kau telah menjelek-jelekkan ya bangsa Indonesia ke mata dunia. Bahkan ada yang saya dengar itu bahwa sudah mendapatkan surat dari Donald Trump katanya. Nah, surat apa? Surat cinta. Emang Amerika tuh bodoh, nggak tahu kok siapa. Terus kapasitasmu apa kan gitu. Nah ini yang perlu kira-kira didalami oleh beliau. Lakukanlah langkah-langkah yang betul-betul progresif agar jangan rakyat Indonesia ini dicekokin dengan peristiwa-peristiwa yang tidak penting. Mereka mengatakan, banyak juga yang menanyakan, ini Bang, kenapa kok lama? Gitu. Jadi ada dua ternyata Bang. Ini saya pun mau nanyakan Bang. Maksudnya dua itu? Ada dua gini. Kendalanya? Ya, jadi gini. Apa itu? Ini seru nih. Kenapa laporan Pak Jokowi belum selesai? Baru sekarang kan? Baru sekarang mulai dipanggil kan? Karena menunggu di Solo Bang. Di Solo kan ada gugatan juga. Oh oke. Sekarang kan sudah selesai semua tuh. Baru selesai. Udah ditolak semua kan? Betul. Ini nggak bisa jalan. Ya laporan kalau Pak Jokowi. Semua kasus di Solo belum tuntas. Belum tuntas. Oke. Karena kalau ini andai-andai ya, kalau akhirnya terbukti benar yang di Solo, ijazah Pak Jokowi palsu, artinya yang ini nggak perlu gugur. Yang Roy Suryo dan kawan-kawan gugur. Ya laporan Pak Jokowi gugur. Nah, jadi saya pun nanya kan, saya bilang kok banyak yang bilang kok ini kok kelamaan. Iya sih lama banget ya. Nggak ditangkap-tangkap. Jadi baru saya dapatkan informasi ini penonton juga harus tahu informasinya bahwa baru minggu lalu atau 2 minggu lalu ini beres di Solo. Sudah diputus. Maka baru bisa ya di Polda Metro Jaya ini itu melakukan langkah selanjutnya karena sudah ada kekuatan hukum. Karena memang terbukti di sana ijazah Pak Jokowi asli. Nah, makanya pencemaran nama baik masuk proses. Makanya kalau kita baca minggu lalu pihak kepolisian sudah mengatakan sudah ditemukan ya bukti bahwa sudah ditemukan tindak pidananya. Kalau kita baca bahasanya ya. Teman-teman tahu kan podcast Bocor Halus Tempo? Kalau di kampung saya Bocor Halus itu suka disebut kepada orang yang mulai begini, mulai miring sedikit. Tapi tampaknya Bocor Halus ini memang sudah bocor halus beneran, sudah begini. Kenapa saya mengatakan? Saya mengikuti podcast Bocor Halus yang terakhir terbaru kemarin soal reshuffle kabinet yang asal usul pengusulan si ini si itu, dan kemudian ada pernyataan di dalam bahwa orang-orang PDP disingkirkan, ada yang sibuk klarifikasi ya karena dianggap dalang dari kerusuhan kemarin. Saya pikir narasumber Tempo ini adalah orang-orang yang hanya biasa mendengar obrolan di kaki lima, di pinggir jalan, tapi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Hanya orang-orang yang sepertinya dapat info dari obrolan emak-emak yang nonton infotainment, tapi itu dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Menyebut PDP dalang dari kerusuhan adalah sebuah kebodohan yang paling tinggi. Dan saya menontonnya, malu saya mendengar. Informasi yang mereka dapat itu ternyata level informasinya adalah level A2700. Bukan level A1. Bayangkan level A2700 menurut saya. Sudahlah, tempo podcast Bocor Halus itu nggak usah dipercaya lah. Menurut saya nggak layak dipercaya, dan sepertinya memang Tempo ini benar ada yang mendesain dari luar untuk memecah belah bangsa ini. Kalau saya sekarang nggak percayalah sama podcast Bocor Halus itu. Aduh, Ferdinand. Kalau aja
Tempo ini mengangkat berita, ya mungkin berita miring terkait dengan PDIP atau partainya. Dia ngomongnya kayak tadi teman-teman. Nggak usah dipercayalah bocor halus ini. Memang kayaknya benar dia dapat dana asing untuk memecah belah bangsa. Waduh. Tapi ketika bocor halus membahas soal berita-berita miring Pak Jokowi, langsung dipercaya babat sama dia. Langsung dipercaya abis sama dia teman-teman. Inilah ya standar-standar ganda gerombolan pembenci Pak Jokowi. Standar-standar ganda dari orang-orang yang memang suka dengan berita miring mengenai Pak Jokowi. Aduh. Langsung nggak percaya loh. Stres dia ya kan, langsung pusing dia. Aduh, pejabat-pejabat PDIP disingkirkan, direshuffle, harapannya Kodari dipecat, Erick Thohir dipecat, malah Kodari naik jabatan jadi kepala staf, Erick Thohir jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, teman-teman. Waduh, luar biasa ya. Dan tadi mengenai jenjang pendidikan dari Sugi Nur. Waduh, ada yang panggil Gus Nur, Sugi Nur. Aduh, Gus Nur, Sugi Nur. Rupanya ya, diduga konon kabarnya tidak lulus SD loh, tapi berceramah ke sana kemari. Entah mondok pun di mana ya kan, belajar agama entah di mana. Ya, tapi memang dulu ada beberapa video yang viral ya mengenai kesalahan dia membaca Al-Quran, kesalahan dia membaca ayat. Ya masa orang-orang seperti ini dipercaya masyarakat untuk menjadi tokoh agama? Aduh, yang katanya mau bangun 1000 masjid, tapi dari sumbangan masyarakat. Itu pun dengan jual buku, jual sorban, jual tanda tangan. Aneh orang-orang ini teman-teman. Aneh, asli loh, aneh banget. Aduh, ditambah lagi Rismon mau jadi ketua KPK. Aduh, ya salam. Ijazah S3 kau tuh dari Jepang, asli enggak? Dan konon kabarnya ketika dia jadi dosen di UNRAM, Universitas Mataram, dia dipecat teman-teman. Aduh, terus mau jadi ketua KPK. Aduh, emang hobi ya orang-orang ini melucu teman-teman. Mereka ini hobi melucu loh. Aduh, bingung saya melihat dia. Dan tadi nggak ada satupun pejabat Mendikdasmen yang mau menerima dia. Karena pejabat-pejabat ini udah tahu kalau ada Rismon atau Roy Suryo CS atau gerombolan-gerombolannya ini tutup rapat pintu, mereka bakal bikin gaduh pasti. Nggak ada yang mau menerima mereka teman-teman. Aduh, emang makin konyol orang-orang ini ya, makin gak jelas loh. Bingung saya, di mana ini pola pikir mereka ini? Bagaimana cara berpikir mereka? Dan tadi Bung Firdaus Oyowo, waduh itu sudah sangat mewakili unek-unek dari hati masyarakat yang mencintai Pak Jokowi. Keras, tegas, to the point, dan tidak mencela-mencela. Wah, Bang Firdaus sampai mengatakan mereka ini sampah masyarakat. Waduh, manusia-manusia sampah. Waduh. Ya, itulah Bang Firdaus dan segala apa ya? Segala keunikannya dan segala kerendahan hatinya membela Pak Jokowi, teman-teman. Ya, di samping seluruh seluruh kontroversi yang ada dalam hidup Bang Firdaus ya, saya sangat respect dengan beliau karena ya masih tegak lurus berdiri membela kebenaran, teman-teman ya. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.